Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian hati, hadir lagi kajian hati di hadapan pemirsa. Dan seperti biasa kajian hati hadir untuk kita bisa belajar bersama tentang banyaknya pelajaran hidup yang mungkin saat ini sedang dialami oleh pemirsa. Dan saya nggak sendirian, selalu ada Ahilman di sini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema kita kali ini adalah saat dompet menjerit, sedekah pengetuk rejeki jalur langit. Masya Allah Nah mengingat tema kita ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Indonesia, maaf langsung aja buka tausiahnya supaya kita agak lebih tenang ya ya. Mangga silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di tengah ekonomi yang sulit, jangan membuat hati kita sempit. Kadang yang membuat hidup kita terasa berat karena kita lupa mendekat dan lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan jalur langit yang bisa memperlancar rezeki kita adalah sedekah. Sedekah itu tidak akan pernah membuat kita miskin. Dengan sedekah tidak lantas membuat rezeki kita berkurang. Justru dengan sedekah Allah tambahkan fal yazdad. Maka Nabi SAW menyampaikan mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Semakin banyak bersedekah maka semakin banyak yang kita dapatkan. Maka ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih. Apa artinya? Semakin banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Makin banyak yang kita kasih, makin banyak yang kita terima. Maka setidaknya ada 4 keutamaan sedekah yang harus kita pahami. 1, sedekah itu menghapuskan dosa. Sebagaimana api bisa dipadamkan dengan air, maka sedekah adalah cara terbaik untuk menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana ketakwaan mempercepat rezeki, maka hati-hati, kemaksiatan pun menghambat rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, sedekah itu menolak musibah, bala dan bencana. Orang yang rajin sedekah, Allah jaga. Orang yang rajin sedekah, Allah temani dia dalam melangkah. Apalagi ada istilah sedekah subuh. Di antara sedekah yang paling baik salah satunya sedekah di pagi hari, mancing rezeki. Makanya kata Nabi SAW, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakan yanzilani. Tidak adalah satu hari di pagi hari seorang hamba kecuali turun 2 malaikat. Jadi setiap pagi itu turun 2 malaikat. Malaikat ini dua-duanya doa sama Allah. Malaikat yang pertama apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak rezeki yang lebih baik. Tapi mohon maaf, ada malaikat yang kedua. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tolong berikanlah kepada orang yang pelit apa? Talafa, hancurkan dia dengan apa yang dia miliki selama ini. Nauzubillahi min dzalik.
Yang ketiga, sedekah itu melancarkan rezeki. Boleh jadi rezeki kita sempit karena masih ada sedekah yang kita simpan selama ini. Dan kita harus tahu dari harta kita, dari rezeki kita ada hak orang lain. Ada zakatnya 2,5%, betul? Dan yang terakhir, keutamaan sedekah itu adalah melapangkan alam kubur. Berapa banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asodako wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar lagi saja. Sesungguhnya aku ingin jadi orang yang ahli sedekah dan jadi orang yang soleh. Mereka gak minta umroh, mereka gak minta haji, gak minta amalan lain. Yang diminta apa? Sedekah. Berarti luar biasanya sedekah. Maka di tengah ekonomi yang sedang sulit, semoga sedekah jadi amalan jalur langit. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli sodakoh. Dan ingat, sodakoh tidak harus pakai uang. Karena senyum pun juga sodakoh, menolong orang lain juga sodakoh, menyingkirkan sampah di tengah jalan juga sodakoh, menyenangkan orang lain juga sodakoh. Maka kalau nggak bisa berbagi dengan harta, setidaknya berbagi dengan senyuman kita. Karena itulah yang mengantarkan kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah episode kali ini Kajian Hati hadir dengan bintang tamu yang luar biasa. Ini adalah pemain sinetron yang sinetronnya banyak banget, favoritnya para bunda ya bun ya. Ada Sandy Sharif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hadirnya sudah sama pasangan, Masya Allah. Ada Mbak Filsa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini terima kasih sudah hadir di Kajian Hati. Kita berikan kesempatan untuk boleh bercerita dan bertanya apapun mumpung ada Ahilman. Silakan langsung aja bercerita dan boleh langsung bertanya, Mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Deswita dan Ahilman. Ya perkenalkan, saya Sandy Sharif dan saya kesini alhamdulillah bersama istri saya namanya Filsa Idrus. Oke, saya mau cerita Ahilman dan semuanya yang ada di sini. Kita menikah sudah 15 tahun. Bedanya cukup jauh Deswita. Oh iya. Bedanya sekitar 11 tahun. Masya Allah. Lebih muda saya. Kelihatan banget katanya mah. Enggak, lebih tua saya. Jadi kita ketemu tuh nggak lama. Tapi memang waktu itu di usia saya kepala 3, saya sudah memantapkan diri untuk menikah. Nah nggak lama saya ketemu, saya mengutarakan niat saya untuk menikah. Dan alhamdulillah Allah kasih jalannya. Pokoknya semuanya lancar Ustaz. Lancar semuanya sampai akad nikah. Nah, sudah akad nikah baru muncul-muncul tuh. Jadi perbedaan usia itu cukup menjadi kendala di awal. Dengan jarak yang 11 tahun di saat dia waktu itu masih usia 21. Nah jadi muncul ketika aku udah melewati masa-masa senang-senang muda. Tapi sementara dia masih baru 21 tahun gitu. Mungkin flashback sedikit jauh ke belakang. Apa yang membuat Filsa akhirnya mau menerima Sandy? Ya kan? Iya, Karena betul. masa perkenalan yang cukup singkat. Usia yang jauh. Jadi di sini sebenarnya juga pada saat itu aku belum siap dan nggak akan kepikiran gitu loh Kak. Sedangkan pas ketemu Sandy, Sandy mengutarakan keseriusan kan, sampai orang tuaku juga masih agak kaget karena pada saat itu kakakku juga belum menikah Kak. Oh gitu. Cuma kan kata papa di dalam Islam kan katanya kalau memang sudah ada jodohnya alangkah lebih baik. Maksudnya jangan ditolak selama mungkin Sandy juga yang Bapak lihat deh rajin sholatnya. Terus juga sama orang tua juga sama keluarga deket. Jadi mungkin ini jodoh Dede. Jadi ya udah bismillah lanjut gitu Kak.
aku terakhir tuh anak bontot Kak. Ya. Jadi biasa kan dimanja sama mama gitu. Terus punya suami yang memang tuh ternyata walaupun usia kita jauh bukan tipikal yang ngomong gitu loh kan kadang-kadang. Jadi nggak romantis. Oke. Itu masalahnya Bu. Suaminya dia nggak romantis. Oh saya ya berarti ya. Lagi ngomongin diri sendiri ya. Iya, ngomongin diri sendiri. ya. Awal pernikahan tuh ada tuh kayak berantem-berantem gitu kan. Kok kamu kayak gini sih, kayak gini kan kamu tuh udah lebih tua dari aku. Harusnya tuh lebih bisa ngomong aku, memahamin aku gitu. Jadi ada pertengkaran kecil. Tapi sejauh ini akhirnya aku kan mikir setiap orang punya kekurangan gitu kan Jadi aku bisa menerima kekurangan dia. Karena juga sebenarnya kelebihan dia tuh banyak banget Kak, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi abis ini uang belanja naik kalisan. Pekerjaan aku Ustadz syuting. Jadi aku banyak berhubungan dengan teman-teman, laki dan perempuan, bertemu dengan penonton atau fans dan lain-lain. Seperti pesan-pesan yang dalam tanda kutip sebetulnya tidak pantas. Itu jujur Ustadz, ada yang aku kasih lihat ke istri, tapi ada juga yang menurut aku tuh kayaknya aku harus hapus deh. Tapi aku tidak meladeni itu, cuman memotong gitu Des. Jadi memotong biar nggak jadi masalah baru jadi ya. masalah atau perdebatan. Tapi ya Pak Ustadz kan wajar juga ya, maksudnya kan aku bukan dari dunia entertain kan, terus dapat suami yang mungkin yang tadi dijelaskan ada fans, ada teman-teman cewek segala macam, jadi ada rasa kecemburuan sedikit gitu Pak Ustadz. Sedikit aja kan. Sedikit aja. Padahal Ustadz, padahal Deswita ibu-ibu banyak banget. Banyak. Oh banyak. Habis mandi nih, habis mandi keluar kamar mandi. Enggak ini. Habis ngapain kamu pegang handphone aku? Tapi dia tahu kok Pak Boleh Ustadz. cerita silakan. Iya. Tapi dia tuh tahu kalau misalnya aku memang suka cek handphone. Jadi memang dia juga selalu terbuka, nggak pernah ada tertutup ataupun misalnya jadi emosi tuh enggak. Karena dia tahu, jadi aku pun terbiasa aja misalnya suka buka handphone gitu kan. Karena memang banyak pekerjaan dia juga yang kadang aku lewat handphone dia tapi aku yang balas gitu kan. Atau memang dari sosial media dia yang aku pegang gitu. Jadi udah biasa kan. Cuma mungkin ada rasa cemburu gitu loh Pak Ustadz. Nah yang mau aku tanyakan, seberapa besar rasa cemburu yang diperbolehkan dalam Islam? Aduh. Terus apakah misalnya kayak sikap, panjang nih, apakah sikap ingin tahu istri terhadap suami untuk misalnya menjaga keutuhan rumah tangga itu diperbolehkan? Contoh yang tadi misalnya cek handphone, tapi atas persetujuan dia ya Ustadz. Terus kan kalau suamiku tuh suka beberes ya Ustadz, suka berbenah rumah. Terus dalam Islam apakah boleh misalnya ada peran suami yang ngambil alih bersihin rumah, tapi juga kita tuh saling ridho gitu. Tapi sebenarnya sebelum dijawab sama Hilman, pengen juga tahu sebenarnya tuh kalau Filisa di rumah itu tipikal ibu yang memasak buat suami atau istri yang memasak buat suami, nyiapin makanan buat anak-anak yang kayak gitu gak sih? Kan biasanya walaupun memang masih muda tapi naluri kita tuh kayaknya pengen nyuguhin suami kayak gitu gak sih? Jawab dengan jujur. Aku malu nih jawab. Seru nih berarti ada ceritanya Bun, taruh handphonenya ini bagus ceritanya. Jadi sebenarnya aku memang dari dulu kan gak bisa masak Kak. Cuma memang ada awal-awal nikah, pengen lah Kak merasa jadi istri sempurna gitu kan Kak. Jadi coba tuh kayak masakin suami tuh ada sop, ada tempe, ada dan teman-temannya gitu kan. Lengkap lah Kak. ya pokoknya. Udah lengkap gitu kan Kak. Tapi ternyata di saat waktunya sudah mau makan, Iya. dibukalah itu nasi. Iya. Tapi ternyata nasinya belum ada dan aku lupa untuk masak gitu. Jadi Bu, berapa bulan setelah pernikahan itu, oh Bi aku mau masakin sop. Aku inget banget itu, kita masih pasangan baru gitu, belum punya anak. Masak sop ayam, tempe goreng sama sambal. Masya Allah. Wah dari pagi nih ya, dari pagi udah ada abang sayur. Udah pagi-pagi sibuk. Dari jam 9 aku liatin, pokoknya singkat cerita dari jam 9 sampai menjelang zuhur.
belum zuhur udah selesai. Udah selesai. Udah dong, aku sengaja nggak sarapan biar makannya banyak dan enak gitu kan. Udah, Bi, wow dia udah keringetan apa kan. Bi, sudah masak, kan belum zuhur, makan dulu. Oh siap, udah di meja ada tempe Semua goreng, udah Ustaz. lengkap tuh ya. Sop ayamnya, Pautnya udah beres. wah udah lengkap. Udah, dia ngambil nasi, begitu buka rice cooker, Iya. magic jar itu bang. Halo. Jangankan nasi, beras pun nggak ada di dalam situ, Bu. Ya Allah, Bi, maaf gini-gini. Terus sebagai suami, Ustadz, ya nggak apa-apa, aku sholat zuhur dulu aja. Kerucuk. Sambil sholat kerucuk. Dia lupa, Bu, saking hebohnya 3 jam. Nah di sini aku sih pengen bertanya sebetulnya sebagai kepala keluarga yang punya istri dan anak sekarang 2, gimana sih caranya untuk menjaga amanah sebagai seorang suami, ayah, kepala keluarga untuk membawa keluarga aku ini sampai nanti ke Janahnya akhirnya. Allah ya. Ya seperti itu Ustadz. Kalau ada kesempatan Mas Sandi, Mbak Pilsa, mau bilang apa kepada pasangan satu sama lain? Mungkin mau minta maaf, mungkin mau bilang makasih. Dikasih kesempatan, cuman bersyukur, mengucapkan terima kasih. Di balik kekurangan, tentunya aku membawa kamu dan anak-anak kita untuk kumpul nanti di surga. Aku pengen ngucapin terima kasih sama kamu. Kamu tuh udah baik banget, udah bisa jadi imam aku, papa dari anak-anak aku, dan bisa ngajarin kita tuh untuk lebih ingat untuk akhirat gitu, Bi. Terus kadang suamiku tuh selalu pengen memprioritaskan tuh kalau memang ada rezeki lebih tuh pengennya tuh kita tuh bisa umroh tiap tahun. Kadang aku ngerasa aku sangat-sangat bersyukur sih Pak Ustadz dikasih suami yang seperti suamiku gitu Ustadz. Terus aku juga mau minta maaf ya Bi kalau misalnya selama aku jadi istri kamu aku masih banyak salah. Aku masih banyak kurangnya juga. Ya semoga aku bisa selalu mendapat ridho kamu. Biar aku juga nanti kan bisa masuk surga gitu Bi, amin. Bunda, menjadi seorang suami itu adalah menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka saat dia menjadi seorang suami, sesungguhnya dia mendapatkan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah yang kelak akan membimbing pasangan dan keluarganya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bicara tentang seorang suami yang baik setidaknya ada 3 cirinya. 1, suami yang baik itu adalah suami yang kuat imannya. Mohon maaf, godaan di rumah tangga itu sangat banyak, setuju? Maka hadirnya suami yang kuat imannya akan mampu membawa keluarganya di tengah ujian yang berat dalam hidupnya. Maka sering bilang gini ya, kalau rumah tangga ada masalah, maka pertanyaan pertama yang harus ditanya adalah suami. Karena suami itu adalah pemimpin yang akan membawa keluarga itu mau dibawa kemana. Dan suami yang kuat imannya menjadi penting. Dia tidak akan mudah tergoda dengan segala apa yang mungkin datang kepadanya. Dia akan memilih yang halal untuk diberikan kepada keluarganya. Dan dia akan kuat melewati setiap ujian yang datang kepadanya. Yang kedua, suami yang baik itu adalah suami yang baik ibadahnya. Bagaimana mungkin dia baik kepada keluarganya kalau dia tidak baik hubungannya sama Allah.
Cari dia yang mampu menjaga Allah. Allah aja dia jaga, apalagi kamu, betul? Bagaimana mungkin dia menjaga kita kalau dia nggak jaga Allah? Allah aja yang penting dia nggak jaga, apalagi kita yang nggak penting-penting amat gitu kan. Maka cari dia yang baik ibadahnya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, suami yang baik itu cirinya suami yang indah akhlaknya, terutama kepada pasangannya. Satu kali ada yang bertanya, "Ya Rasul, siapakah suami yang paling baik?" Kata Nabi, suami yang paling sayang sama istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya seorang suami yang sayang sama keluarganya, yang baik sama keluarganya. Dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluargaku. Maka pesan untuk para suami, sayangi istrimu, maka Allah sayangi hidupmu. Bahagiakan istrimu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Dan lihat aja, di balik suami yang hebat, biasanya di sampingnya ada doa istri yang kuat. Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti, karena kadang rasa sakitnya menembus langit. Dan itulah yang menggerakkan semesta berpihak seperti apa kepada kita. Baiknya suami, baik rizkinya, tapi buruknya sikap suami kepada pasangan juga akan mengantarkan keburukan dalam dirinya. Belajar minta maaf kalau salah, belajar memaafkan kalau kita disakiti, dan itulah rumah tangga yang terbaik. Pertanyaan kedua, AA, tentang cemburu. Cemburu itu boleh gak? Cemburu itu boleh, yang tidak boleh berlebihan dalam kecemburuan. Betul? Cemburu itu tanda cinta. Cemburu itu tanda suka. Kalau kita cemburu berarti kita punya cinta. Tapi yang tidak boleh adalah cemburu buta. Yang ujungnya curiga. Setelah curiga jadi fitnah. Setelah fitnah ujungnya setiap kebaikan pasangan jadi gak ada harganya. Makanya bunda boleh bertanya sama suami, "Sayang, kamu tuh cinta gak sama aku?" Boleh. Enggak. Nah gitu kan. "Kamu tuh sayang gak sama aku? Aku tuh kurang apa jadi istri?" Boleh nanya. Tapi ingat, jangan suka mengundang luka datang dalam hidup kita. Salah satu yang menurut AA ya, menurut AA tidak harus istri lakukan adalah apa? Ngecek isi HP suami. Benar. Kadang luka itu diizinkan karena kita yang mengizinkannya. Betul nggak? Karena antara bahasa HP dengan bahasa real tuh kadang-kadang beda maksud. Ujungnya kita menyimpulkan sederhana, ujungnya menyimpulkannya cepat, ujungnya curiga. Daripada mengundang luka yang ada, lebih baik menjaga diri kita untuk tidak mengundang luka itu. Ustadz, istri Nabi pernah gak sih cemburu? Pernah gak? Pernah. Aisyah pernah cemburu. Satu ketika Aisyah lagi masak. Tiba-tiba pas lagi masak, datang ke rumah Nabi, mohon maaf, istri yang lain. Membawa makanan. Dan yang datang adalah Saudah binti Jam'ah. Saudah itu istri Nabi yang paling senior usianya, kalau masak paling jago. Ini Aisyah lagi masak. Cemburu gak kira-kira? Tiba-tiba pas lagi masak, penggorengannya dibanting sama Aisyah. Bang! Prom. Oh. Ya Allah. Nabi lagi ngambil makanan Saudah, di belakang ada yang ribut. Apa kata Nabi? "Istriku, makasih masakannya, tapi kamu pulang dulu ya. Ini ada bahaya di belakang ini." Diambil makanannya, disimpan. Nabi nyamperin Aisyah. Aisyah lagi cemberut aja. Jadi lagi goreng, disamperin sama, "Kamu cemburu ya?" "Iya, kan aku lagi masak. Terus Saudah datang bawa makanan. Pasti kamu akan makan makanan Saudah." Gitu kalau bahasa kita. Kata Nabi, "Enggak. Aku akan simpan masakannya dan aku siap menunggu masakanmu." Kata Aisyah, "Enggak bisa. Pulangkan aku ke rumah ayahku." Marah. Marah. "Pulanglah,
Apa kata Nabi? Mau dianterin atau mau pulang sendiri? Lihat, Nabi masih merayu. Dianterinlah ketemu Abu Bakar. Aisyah cerita, ayah tuh suamiku ngeselin aku, kira-kira gitu. Apa kata Abu Bakar? Gak mungkin, dia itu Nabi, soleh, pasti kamu yang salah. Ketika Abu Bakar nyalain Aisyah, apa kata Nabi? Tidak, aku yang salah. Coba, dipeluklah sama Aisyah. Makasih ya, udah jagain aku. Maafin ya kalau aku cemburu berlebihan. Itulah barangkali yang mengundang kenapa aku sebegitu cintanya kepada engkau. Maka dalam hadis lain disebutkan ketika Nabi ditanya siapakah istri yang paling dia cintai, Nabi menjawab siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata rasa cemburunya Aisyah yang berlebihan membuat cintanya Nabi itu juga berlebihan kepada Nabi SAW. Maka bunda sayang, cemburu boleh, berlebihan jangan. Cemburu harus, curiga jangan. Karena cemburu itu adalah bagian dari cinta yang akan menguatkan rumah tangga berjalan dalam kebaikan. Dan urusan masak gak usah dipermasalahkan. Urusan beberes suami, Beberes rumah juga gak usah ya. gak apa-apa ya Karena ya nyuci, masak, itu tugasnya suami. Tugas siapa? Suami, Ulangi, nyuci tugas siapa? suami, Masak tugas siapa? suami. Ngurus anak tugas siapa? Suami. Istri itu tugasnya hanya dua. Taat sama Allah, taat kepada suami. Jadi nyuci tugas siapa? Suami, Masak tugas? suami, Ngurus anak? suami. Tugas istri hanya berapa? Dua. Taat sama Allah, taat sama suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, Masak. Bener juga sih. kalau suami nyuruh nyuci, Nyuci. tapi biasanya suami yang baik tidak akan pernah mengizinkan tangan istrinya untuk kasar karena mencuci selama ini. Masya Allah. Pasti dia akan menyiapkan mesin cuci yang baik. Masak dia nggak akan capek, pasti dia akan menyiapkan makanan terbaik. Jadi ujung-ujungnya tugas siapa? Suami. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau aku sih sebenarnya kalau memang ada yang nggak suka ataupun ada yang ngeganjel, pasti aku selalu utarain Kak ke suami. Contohnya misalnya cemburu. Nah, terus aku bilang kan, Bi kayaknya menurut aku kayaknya orang ini nih agak gini deh sama kamu. Emang kenapa gitu? Kamu rasain deh gini-gini nih. Nah, Mas Andi langsung menghargai perasaan aku kan Kak. Jadi dia menghormati, oh ternyata istri saya tuh nggak nyaman kalau saya. Jadi dia bisa lebih menjaga sikap. Enggak sih, semua aku open, semua sosial media istri aku bisa lihat, atau direct message dan lain-lain gitu kan. Cuman memang ada yang menurut aku sudah over kelewat batas, itu memang aku delete langsung. Tanpa dia tahu, ya ini udah kelewat batas dan udah menjurus ke arah yang tidak perlu dia tahu dan aku juga tidak meladeni, itu aku delete. Aku tuh nggak rewel. Nggak ada makanan, ya udah cari aja yang ada, beli gitu. Makanan enak nggak enak tetap aku makan. Jadi yang penting kalau aku dari dulu, aku dari bujang, yang penting perut aku kenyang. Jadi rasa itu nggak terlalu detail aku. Jadi sebenarnya dia aman, sangat aman. Aman banget Kak.